3 faktor lah yang menurut Mbak Priska jadi penentu kesuksesan orang untuk investasi di pasar saham apa aja? Penentu pertama punya goals yang jelas ya. Goals ini mungkin lebih ke tujuan atau target return yang jelas, yang realistisnya dia yang ingin digapai dari investasi saham ini tiap tahun berapa gitu. Karena semakin idealis seorang investor itu biasanya nggak akan punya umur investasi yang panjang di market. Artinya maksudnya dia nggak bisa survive gitu. Ya contoh misal, wah dengan modal segini setahun biar bisa cuan 100%. Itu kan terlalu idealis ya. Nggak Itu bukan melihat. idealis itu. Itu nggak realistis sekali. Terlalu ngayal. Kan generasi sekarang pengen cepet jadi OKB. Iya. Itu masalahnya di situ. Itu yang pertama, harus punya target return yang realistis. Kemudian juga harus Realistis itu berapa ya kalau kita realistis ngomong ya? menurutku ambil 20% setahun? 10% tuh udah realistis sih 10% menurutku. setahun. Per tahun loh Per ya tahun, itu, ya. per tahun. Karena kan dianggaplah inflasi 3-4%, IHSG, CAGR anggaplah 9% sekian, kan ya kita udah bisa ngalahin lah gitu. 10% Lumayan ya? 10%. Jadi biar investasinya nyaman, gak terlalu menggebu-gebu ngejar target yang besar, menurutku di angka 10% udah sangat possible untuk digapai tanpa harus gambling gitu ya, dengan cara yang slow invest pun bisa kayak gitu ibaratnya, karena dividen Indonesia kan gede-gede ya, dividennya aja 5%, ya tinggal nyari capital gain 5% udah dapet tuh 10%. Ada yang 8% gitu. Kok kemarin banyak. Iya bang, dividen Indonesia 8% udah banyak. Iya, itu yang pertama. Kemudian menurutku pribadi konsistensi itu sendiri sih. Ini yang paling susah. Konsisten di sini yang paling gampang top up modal dulu lah. Ya. Top upnya harus konsisten. Konsisten, ya nggak harus tiap bulan tapi konsisten gitu. Jangan sekali top up doang tapi lama-lama bukannya bertambah RDN, Porto malah makin berkurang, dicomotin terus gitu ya. Oh tiap lagi BU ambil lagi gitu. Habis juga ya. Iya, jadi kalau bisa sih generasi sekarang tahan dulu gaya hidupnya, tapi portonya naik terus dari tahun ke tahun. Itu yang aku lakukan. Bener-bener nahan lifestyle nih, apalagi misal yang teman-teman hidup di Jabodetabek, kita tahu sendiri lifestyle-nya seperti apa. Tapi yang harus kita concern mending ya kita jaga gaya hidup tapi portofolio itu nggak segitu-gitu aja gitu. Ya artinya nggak apa-apa lah, maksudnya kita gini-gini aja, pakaian ya itu aja, tas ya nggak usah yang ini gimana. Tapi yang penting tadi portonya nggak segitu-gitu aja ya kali dari tahun ke tahun portonya nggak bertambah, rugi dong gitu. Jadi harus punya itu juga konsistensi terutama di top up modal. Nah yang terakhir menurutku tujuan finansial. Ini akan jadi bensin ya atau motivasi. Penyemangat. Motivasi terbesar kita untuk terus tadi menyambung ke konsisten investasi. Tanpa punya tujuan finansial yang jelas alias yang ngalir-ngalir aja, itu biasanya nggak ada greget-gregetnya tuh buat terus konsisten investasi. Tapi kalau punya tujuan, kan generasi sekarang apa tuh istilahnya bikin wishlist ya. Nah bikin wishlist aja sebanyak mungkin. Jadi biar ada penggerak. Selama Rups ke Amerika tadi. Ya gitu misal ya. kayak gitu. Terus misal wah saya juga pengen kayak Mbak Friska beli saham Berkshire misal kayak gitu. Atau umroh nanti di umur sekian gitu. Itu jadiin aja motivasi terbesar teman-teman buat konsisten investasi. Karena kalau cuma nabung jujur itu berat buat nyampe ke level sana. Misal aku kalau cuma ngandelin nabung, ya apa bisa sampai ngerasain beli saham Berkshire, apa bisa ngerasain bisa sampai ke Omaha sana atau yang lainnya. Gak bisa, semua harus bisa dicapai lebih cepat dengan investasi. Ya memang benar investasi saham gak bisa bikin kita cepat kaya, ya tapi at least ya akan menambah ya kesejahteraan hidup kita lah dari masa ke masa. Itu yang aku rasakan gitu. Jadi ada 3 tadi. 1 apa tadi? Target yang realistis. Yang kedua konsistensi. Yang ketiga tujuan finansial. Itu harus asal 3 itu bisa teman-teman ini ya kontrol. Aku yakin sih bisa survive di market yang volatile ini gitu. Ya jangan sampai maksudnya investasi saham setahun 2 tahun rugi kapok udah kayak gitu. Sayang banget. Iya angkatan Covid kan sekarang banyak yang udah pensiun ya. Maksudnya pensiunnya dalam arti nggak mau lagi nggak bikin cuan di saham gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nyatanya
aku bisa survive 16 tahun ini. Beberapa temenku juga banyak, walaupun tidak semuanya, tapi ada lah yang bertahan gitu. Belakangan Mbak Friska kan juga mengelola ngerti saham tuh. Iya. Ya. Itu memang jadi platform untuk edukasi atau seperti apa? Atau untuk bisnis juga? Sebenarnya lebih banyak dominan ke edukasi sih. Edukasi. Karena basically itu kan sebenarnya aku dulunya ya hidup sebagai aktivis pasar modal di KSPM itu sendiri. Jadi lebih nyaman sebenarnya aku disebut sebagai edukator aja sih, bukan influencer. Karena ya kalau dibandingkan Pak Lo Keng Hong ya siapalah saya ya, cuma retail remahan doang kayak gitu. Yang modalnya juga sangat amat jauh berbeda. Jadi ya lebih banyak sharing, edukasi based on pengalaman. Ya makanya aku lebih banyak belajar di market dalam negeri, habis itu belajar market luar negeri, ya semata-mata ingin memperkaya pengalaman aja yang biar bisa aku sharing ke teman-teman di Indonesia gitu. Tapi sekarang ngerti saham udah gede kan, jadi sisi bisnisnya juga ada dong pasti ya. Iya ada tapi sedikit. Tetap aku masih mencoba banyak peruntungan di market itu sendiri. Iya, lebih depan di sana ya. Iya, betul. Ya. Ya apalagi market kayak gini kalau ada cash sih enak ya. Bisa serok. Yang sedih kalau nggak ada cash atau menipis. Jadi cuma jadi penonton gitu. Iya. Tapi berarti dalam portofolionya, dalam akunnya Mbak Friska selalu menyisakan cash seperti kan? Iya. Aku dari dulu tim yang suka manajemen cash position itu at least 20-30%. 20-30%. Iya. Selalu aku jaga dalam bentuk cash di porto, nggak diapa-apain ya sewaktu-waktu untuk hal-hal kayak gini. Ya market ambruk, harga saham yang ku beli turun, lumayan bisa nambah. Atau saham baru, beli baru kayak gitu. Kalau udah nol ya udah kumpulin lagi. Kumpulin lagi masukin situ. Iya gitu ya. harus top up lagi ya udah gitu terus aja ininya siklusnya. Even pas pandemi pun rugi banyak tapi ya floating loss sih, nggak sampai cut loss itu juga pernah. Di atas 50% floating loss pernah juga. Di portonya? Di portonya. Pas kemarin COVID ya? Pas COVID. Jadi pernah pegang salah satu saham di Wall Street tapi dia emiten China. Turun tuh pandemi sampai 65%. Ya aku tetap hold. Karena udah balik? Udah cuan. Wah. Ya pas pandemi kayaknya semua saham bagus ya turun semua sih. Itu gila-gilaan turunnya. Kalau cut loss pernah gede juga? Cut loss gede pernah secara persentase ya pernah. Di atas, kalau gedenya sih paling mungkin di atas 20% lah. Iya.